cara kita ngomong enggak. Kemudian, sorry, ini contoh dari interupsi. Ya. Betul banget. Ada tiba-tiba alarm bunyi atau tiba-tiba ada telepon gitu ya. Saya pilih lanjutkan atau stop, saya stop. Oke. Sampai di sini saja, gitu ya. Halo semua, welcome to our first show ya. Jadi di sini kita dari Dunamis, kita berdua dari Dunamis. Nama saya Alan. Nama aku Tania. Ya, jadi kita di sini Tania ini sebagai relationship manager di Dunamis Organization Services. Kalau saya sendiri sebagai fasilitator. Ya, jadi memang dalam keseharian ya tim RM sama fasilitator bersinergi ya seperti itu ya. Betul banget. Jadi ini sebenarnya ada show pertama kita. Nah, tapi kita rencana ini mau buat berkelanjutan ya. Yang akan kita bahas di sini nanti hal-hal yang praktikal ya. Praktikal berarti yang kita akan ngomongin ini adalah sesuatu yang benar-benar kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Betul banget ya, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi moga-moga yang kita ngobrolin ini nanti bisa bring a lot of value juga buat yang mendengarkan. Betul. Gitu. Dan semoga juga relate ya sama mereka. Jadi pas nonton tuh bener banget nih gitu. Yap, benar. Jadi misalnya ini moga-moga nih, misalnya ada teman-teman yang merasakan kendala yang sama dari masing-masing topik yang akan kita bicarakan, berbeda-beda ya masing-masing ya. Nanti moga-moga ini bisa benar-benar bisa membantu ya, membantu. Maksudnya bisa jadi ada kendala yang sama yang dirasakan, mungkin dengan mendengarkan atau ngikutin show kita ini bisa mendapatkan sedikit insight lah yang benar-benar bisa dipraktekkan kembali bersama tim atau ya life in general lah seperti itu. Iya, jadi gimana nih Tania nih? Langsung aja ya? Yap. Mas Alen, aku mau tanya dong, kalau Mas Alen sendiri tuh pernah nggak sih ngerasa kayak ada interupsi atau gangguan di saat melakukan sesuatu? Kayak misalkan lagi minum, tahu-tahu ada gangguan apa kayak gitu, atau misalkan lagi kerja, apapun boleh. Yang paling sering pasti lu juga pernah ya. Tapi pernahnya nih yang lebih sering kalau kita ngomongin dalam konteks kerja ya. Konteks kerja itu kita nggak usah ngomongin WFH dulu deh. Ketika masih di kantor itu seringnya lagi serius kerja, lagi ngerjain sesuatu yang mungkin memang benar-benar diharapkan dari kita, tiba-tiba ada yang manggil. Ya, ada yang request. Nah, request ini macam-macam, dari hal yang sesimpel minta tolong apa yang nggak berhubungan dengan kerjaan saya, ataupun mungkin ada teman lain ya, mungkin coworker ya yang ngajak koordinasi, ngajak meeting seperti itu. Tapi which is okay, ya, namanya di jam kerja ya. Tapi yang jadi kendala adalah ketika saya lagi melakukan sesuatu yang saya rasakan penting dan berhubungan dengan tugas saya sebagai seorang fasilitator pastinya ya. Contohnya itu yang paling sering ini Tan, karena mungkin berdasarkan saya juga ngerasa bahwa ada kelebihan dalam berbahasa Inggris ya. Kadang-kadang lagi kerja, tiba-tiba dikira kadang-kadang merangkap translator. Bisa bantu terjemahin ini nggak? Ya itu tinggal kita nggak enak aja nih, nggak enak. Ya udah deh, boleh. Padahal pas ngerjain translating ngedumel dalam hati, kan nggak enak banget ya. Atau saya bisa, mohon maaf, kayaknya kalau sekarang nih lagi sibuk, lagi nggak bisa. Tapi menurut Tania, seringnya kita itu kalau misal dimunculkan pertanyaan atau request yang mendadak, yang sering kita rasakan tuh apa sih? Lebih gampang ngomong iya atau ngomong enggak biasanya? Biasanya sih ya, orang tuh pasti lebih sungkan untuk ngomong enggak. Jadi makanya sekarang di orang-orang tuh ada yang nyebutnya people pleaser gitu kan. Oke. Jadi emang mungkin agak susah gitu buat menolak sesuatu karena ya itu pasti pertama tadi nggak enak, atau misalkan ya masa ngebantu dikit doang nggak mau sih gitu kan. Cuman kan kadang yang terjadi itu orang-orang nggak tahu nih apa sih yang sebenarnya lagi kita lakuin, sepenting apa sih gitu. Apakah betul. hal-hal yang tiba-tiba urgent itu adalah hal yang penting juga atau enggak gitu kan. Kadang yang orang nggak nyadar. Benar-benar. Jadi pentingnya buat dia, tapi di kita cuma dapat ribetnya doang ya, untuk mendesaknya dari kita, ditagi-tagi segala macam. Jadi, nah menarik nih yang dari Tania bilang tadi, bisa jadi ketika orang ibaratnya minta bantuan kita di tengah-tengah kerja tuh bisa jadi karena memang mereka tuh nggak tahu kita lagi sibuk, gitu ya. Nah cuma yang menarik nih, yang gue pernah dapat juga, bisa jadi orang itu minta tolongnya sama kita karena mereka tahu kita tuh nggak akan pernah nolak.
Oh, ya itu bisa jadi. Nah, menarik nih. Apalagi kalau kita udah sering minta tolong, kita langsung, betul tadi yang namanya people pleaser ya. The real people pleaser ya, nggak bisa nolak gitu. Betul, jadi oke, semuanya oke, tapi dalam hatinya nggak tahu tugasnya terlantar, segala macam. Nah ini orang yang ibaratnya sifatnya dominan yang suka minta tolong itu tuh paling cocok ketemu sama orang yang ya people pleaser tadi. Kalau misal contohnya, kalau ngomong sama si Tania, pasti dia udah ngomong enggak nih, ya udahlah ngomongin sama Alan aja, saya selama ini kalau minta tolong dia pasti bilang iya kok gitu. Nah itu sih yang paling sering gue rasain. Nah kalau kerja di rumah juga sama, karena di rumah udah berkeluarga berkeluarga, jadi kadang-kadang secara fisik ada di rumah walaupun tahu lagi kerja, kadang-kadang anak suka manggil, "Pak, wifi-nya slow." Ya, padahal slow gara-gara dia, kasarnya gitu ya, main game dan apa mungkin sekolah, tapi nggak tahu dia nyambinya sambil ngapain, ya seperti itu. Jadi itu kan interupsi juga, yang mungkin kalau kita sama orang rumah lebih gampang ngomong enggaknya ya, karena level kedekatan, seringan kitanya juga komunikasinya juga udah deket ya. Kita ngomong sama sahabat, sama kita ngomong sama orang baru kenal kan pasti rasa sungkannya itu lebih banyak ketika kita belum begitu kenal orang tersebut ya. Nah itu mungkin kalau di tempat kerja seringnya kayak gitu sih Tan, dalam bentuk apapun tadi, translate, ngajak meeting, apa enggak tiba-tiba dipanggil habis itu ngomongin hal yang personal. Itu sering banget. Itu sih kalau untuk menjawab yang tadi. Pernah nggak kalau misalkan lagi WFH gitu kayak di rumah sampai ngunci kamar gitu? Wah, biar selalu anaknya tuh nggak ganggu gitu. Selalu, karena saya ada yang kembar itu baru 1,5 tahun. Jadi mana tahu kalau yang satu kan udah 8 tahun udah paham ya. Cuma ini benar-benar ya kalau nggak dikunci dia udah nyampe, dijeglek, didorong, tiba-tiba lagi ngajar, kan nggak profesional banget ya. Apalagi fasilitator gitu ya, kan kadang background tuh berpengaruh banget gitu kan waktu ngajar. Sangat tiba-tiba ada anak, iya kalau dibilang lucu ya, kalau bilang nggak profesional. Iya benar. Kan gawat juga. Kan kita juga sering ya lihat kalau di internet ada yang kayak meme gitu kan, yang video dia lagi meeting, anaknya masuk gitu tiba-tiba gitu. Betul, waktu yang kayaknya profesinya tuh penting banget, tiba-tiba masuk pakai baby apa namanya? Ada babysitternya. Babysitter ngejar-ngejar sampai jatuh-jatuh di pintu tuh gimana coba? Kan kadang jadi nggak profesional gitu ya, padahal kita nggak berniat untuk ada gangguan tersebut di hal yang lagi kita lakuin. Benar. Cuma yang makin ribet ya itu ketika kita WFH kan kita mainin peran itu nggak hanya sebagai profesional ya. Ada istri di rumah, peran sebagai suami tetap jalan ya kan. Ada anak di rumah, peran sebagai papa tetap jalan. Contohnya misalnya istri saya nggak paham, misalnya wifi-nya lambat, ya pasti dia mintanya larinya ke saya gitu kan. Ya jadi nggak bisa lepas dari itu. Kemudian misalnya galon habis, kan kasihan juga sih saya suruh ngangkat, tiba-tiba ada interupsi, hal-hal yang seperti itu. Kalau nggak satu rumah nggak minum gitu ya kan. Ya udah, hal-hal seperti itu tuh bikin kenceng banget sih, entah di rumah ataupun di kantor. Cuma ya kuncinya sih memang benar-benar kalau misalnya bagi teman-teman ya yang sering ngalamin juga, ya nggak ada kunci lain sih, cuma komunikasi. Komunikasi. Paling cepat itu adalah ya kalau memang nggak bisa atau nggak ada waktunya, say no. Nah, cuma mungkin cara kita ngomong enggaknya tuh gimana ya. Itu yang pertama, cara kita ngomong enggak. Kemudian ini contoh dari interupsi ya. Betul banget. Ada tiba-tiba alarm bunyi atau tiba-tiba ada telepon gitu ya. Saya pilih lanjutkan atau stop, saya stop. Oke. Sampai di sini saja. Gitu ya. Jadi ibaratnya gitu. Jadi tadi sampai mana? Sampai kalau misalkan bilang enggak tuh gimana? Bilang enggak. Kebanyakan orang bilang enggak, cuma mungkin cara menyampaikannya mungkin dari intonasinya kurang enak ya, atau enggak juga kita sering banget ini salah satu yang sering saya lakukan adalah ketika saya bilang tidak, saya juga memberikan rekomendasi. Kalau saya nggak bisa sekarang, saya bisanya kapan? Nah, jadi itu ya. Ada solusinya gitu ya. Betul. Jadi nggak hanya sekedar nggak bisa. Jadi nanti kalau kita cuma ngomong nggak bisa, takutnya nanti di pikiran orang
ini nolak, ini kan urusan kerjaan gitu ya. Tapi kalau kita bilang tidak, kemudian tapi misalnya contohnya ada yang minta bantu translate, misalnya bisa bantu translate nggak nih, ada dokumen lumayan penting. Aku bisa, tapi sekarang misalnya yang sering saya lakukan ya, yang sekarang mungkin sekarang sampai jam 12 totally nggak bisa, tapi saya bisa bantu di atas jam 2. Kalau mau sih nanti jam 2 dengan senang hati saya kerjain. Nah itu lebih enak. Nanti itu juga dia pasti ada catatan penting. Oh ini kalau minta dia orangnya cukup ini nih ya, nggak bukan people pleaser ya. Jadi benar-benar kasarnya track recordnya. Oh kalau dia benar-benar bisa dia bantu. Kalau dia benar-benar nggak bisa dia akan bilang dia nggak punya waktu. Tergantung kepentingannya juga sih ya. Betul, betul. Jadi jangan hanya sekedar bilang tidak, tapi kasih rekomendasi. Kalau memang hari ini nggak bisa, besok atau misalnya jam ini nggak bisa. Kalaupun misalnya benar-benar urgent, oke, I can spare 15 minutes only. Karena yang saya kerjakan ini penting juga, gitu. Jadi jangan nggak hanya sekedar bilang enggak, kemudian nanti yang muncul di pikiran orang aku sombong banget lah segala macam ya. Gitu. Apalagi kalau misalnya yang ngomong ya anak muda ya, yang sering dicap-cap millennials gitu ya. Apalagi kalau yang minta atasan pasti ekspektasi mereka biasanya kalau misalnya kita bilang enggak, anak zaman sekarang, nah gitu. Tapi kan kalau kita bisa kasih argumentasi dengan cara ngomong yang baik, intonasi yang enak, alasan yang jelas. Nah, kalau milenial cuma dia punya karakter gitu. Jadi gitu sih. Harus juga didasari dengan alasannya juga gitu kali ya Mas. Betul. Jadi tahu nih kepentingannya tuh seberapa penting dan gimananya. Kayak sekarang kita lagi mengerjakan hal yang penting. Please jangan ganggu dulu gitu, nanti bisa kok gitu. Betul, dan rekomendasikan kapan kita bisanya. Ada gitu. Alasan dan juga rekomendasi kapannya gitu ya. Betul. Karena kebanyakan orang yang kita nerimanya nggak bisa terima itu adalah ketika kita bilang enggak, udah itu aja. Kemudian nanti omongan ke orang, nolak kerjaan lah, segala macam yang kayak begitu gitu. Tapi sebenarnya kan ada alasan yang jelas, itu kita sampaikan. Kemudian kita sampaikan juga, saya bisa bantu di jam berapa. Jadi kasarnya nih, kalau misalnya di report ke atas ya kita udah memberikan alasan-alasan yang jelas. Karena kerjaan kita tetap yang utama gitu kan pasti. Betul. Jadi kayak kita naik pesawat aja ya, takut naik pesawat, tapi yang biasanya orang takut naik pesawat tuh yang dilihat tuh pasti nomor 1 safety instruction. Gitu jadi kayak stewardess saya bilang kalau misalnya gas masknya jatuh dari atas, yang kita lakukan duluan kan tolong diri kita dulu ya, baru tolong orang di sebelah kita. Bisa dibilang egois nggak? Ya enggak, gimana caranya kalau gue nggak sadar gue mau bantu lo, kasarnya gitu kan. Benar. Kita sendiri harus sadar buat bisa bantu orang lain gitu ya. Ya analoginya gitulah. Jadi benar-benar jangan jadi people pleaser. Everyone is pleased except you. Nah itu juga nggak bagus kan, kalau kita mau bantu orang ya kita sendiri pun nomor 1 harus bisa bantu diri kita sendiri. By saying no itu adalah salah satu cara yang paling benar. Tinggal masalah enak nggak enak, nah itu bisa dilatih. It's just like your muscles. Jadi benar-benar ketika kita rasa bahwa kerjaan yang saya kerjakan ini adalah tanggung jawab saya dan ini sangat penting, kasarnya nggak bisa diganggu gugat lah. Ketika orang ada request itu coba deh bilang enggak, tapi praktekin yang tadi barusan saya kasih. Jadi benar-benar kasih rekomendasi, kalaupun saya bisa bantu di jam berapa. Betul banget. Jadi reasonnya tuh juga penting kenapa menolaknya gitu. Itu sangat penting daripada menolak tanpa alasan. Iya, benar. Gitu. Dan itu kan bentuknya macam-macam ya. Ada yang dalam bentuk kerjaan, ada mungkin kalau dalam konteks pekerjaan seperti sekarang kita work from the office, ajak makan siang, makan keluar. Padahal kita tahu nih, misalnya kalau makan keluar yang sebenarnya kalau saya makan di kantor, misalnya saya bisa spend 20-30 menit, kalau di luar bisa di atas jam 1 lah, terus kita nggak enak nolaknya. Nah, coba deh mulai dari situ dulu. Ya, jadi kalau misalnya dirasakan hal ini nggak begitu penting, atau misalnya kalau saya lakukan pun cuma buat nyenengin orang lain, ya mendingan dicoba dari maaf kerjaannya masih banyak, jadi saya lebih memilih makan di kantor. Simple itu aja. Alasannya kenapa ya, karena nanti jam 1 saya harus udah ready at my station gitu.
Jadi jangan ibaratnya ikut rame, balik lagi people pleaser lagi kan, mau nyenengin orang. Padahal makan di luar hatinya, aduh terlambat nggak ya? Ini pulang jam berapa? Ujungnya kita annoy semua orang, balik cepet yuk. Gitu. Atau mungkin rekomendasinya tuh bisa diberikan bukan cuma jam kali ya, Mas. Mungkin bisa kayak, oh aku tahu nih si ini juga bisa kerjain. Jadi kita bisa merekomendasikan, oh sekarang saya lagi sibuk, tapi teman saya sedang nggak sibuk gitu, mungkin lagi nggak ada kerjaan atau lagi nunggu aja gitu. Jadi bisa direkomendasikan ke orang lain. Seperti kita udah saling tahu ya jadwalnya kita masing-masing, mungkin dia sedang lenggang ya, atau mungkin kalaupun kita nggak tahu dia sibuk atau nggak, boleh coba minta tanya misalnya siapa ya, Amanda nggak ya, dan tanya Amanda, mungkin dia bisa. Tapi sekarang ini saya lagi nggak bisa, walaupun saya bantu after 12 saya bisa punya waktu gitu. Simple itu aja sih sebenarnya, tapi ini bisa dibilang sangat efektif apabila dipraktekkan. Nah, betul banget. Jadi mungkin teman-teman di sini kalau yang misalkan ngerasain hal yang sama gitu ya, yang sering ngerasa ada interupsi atau misalkan banyak gangguan juga, itu bisa banget mempraktekkan caranya untuk saying no ke teman-teman yang mungkin secara tidak sadar mereka mengganggu, tapi mungkin mereka sebenarnya juga nggak bermaksud gitu ya, Mas. Kita nggak bisa bilang kalau misalkan mereka sangat mengganggu, enggak. Mungkin mereka juga nggak sadar dengan apa sih yang lagi kita lakuin sekarang dan seberapa penting, dan apakah mereka mengganggu atau enggak gitu kan Jadi mungkin dengan saying no itu bilang alasannya kenapa, dan mungkin bisanya nanti bantu jam berapa, atau misalkan merekomendasikan ke orang lain, kayaknya ini bisa lebih bantu karena sekarang saya sedang mengerjakan sesuatu gitu. Jadi saying no with a reason gitu. Ya, jadi ketika kita bisa melakukan itu, nggak usah khawatir overthinking, nanti kata dia ini, nanti kata dia itu, enggak. Kalau menurut saya ya, ketika kita terlepas generasi mau Z, K, Y atau whatever that is, ketika kita benar-benar bisa bilang tidak dengan cara yang sopan, kasih rekomendasi, does not show bahwa kita, wah milenial, itu pikiran orang lah. Tapi think about it this way, itu justru kita punya karakter, gitu. Ya, jadi udahlah, dihapuslah. Oh millennials itu mah cuma ciptaan orang aja, excuse aja. Terlepas apapun golongannya, apapun apa sih generasinya, ya. Ketika kita benar-benar bisa itu, it actually shows honesty, daripada kita benar-benar bantuin orang karena nggak enak, ujung-ujungnya kita kerja setengah hati, hasilnya nggak maksimal. Bisa jadi nih, saya sempat ada pengalaman dulu waktu masih awal-awal kerja ya, hasilnya nggak maksimal, bantuin orang, kemudian alasannya saya kasih, ini sebenarnya waktu itu saya nggak bisa konsen karena saya ada kerjaan, dibalikin. Ya kalau emang nggak bisa konsen, nggak punya waktu, kenapa nggak bilang dari awal? Nah, itu kan lengkap banget. Iya. Jadi mending malah kita bilang dari awal gitu ya, dan waktu kita ngerjain juga setengah-setengah gitu. Iya, jelek-jeleknya. Kalau misalnya kita udah ngomong dia masih maksa, hasilnya kurang maksimal, kan saya udah bilang waktu itu. Kasarnya ya, seperti itu. Tapi bukan sesuatu yang patut dicontoh, tapi setidaknya kita benar-benar berani speak up. Karena nggak banyak orang itu yang berani speak up, gitu. Jadi mungkin itu aja ya Mas Alan buat hari ini. Kita sudah ngobrol-ngobrol cukup nih mengenai apa sih gangguan yang terjadi di sekitar kita, dan gimana tips untuk menghindari, bukan menghindari ya, mungkin mengatasi hal tersebut gitu. Karena hal seperti ini tuh bisa muncul, ujungnya kita lakukan agenda orang lain, sementara agenda kita sendiri jadi nggak selesai, jadi nggak efektif. Jadi kita juga harus tahu prioritasnya yang mana. Exactly. Betul. Sip. Oke. See you di next video, teman-teman. Bye-bye. Thank you ya Tania. Thank you. Yo.